Indonesia dan Cina menyepakati kerja sama saling menguntungkan. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi setelah pertemuan dengan Menteri Luar Negeri RRT, Wang Yi, Kamis 18 April 2024 di Jakarta. Retno menyatakan bahwa kemitraan strategis komprehensif dapat memacu kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Cina, yang saat ini menjadi salah satu mitra dagang dan investor asing terbesar dan terpenting untuk RI. Dalam pertemuan bilateral tadi, beberapa hal dibahas, antara lain. Pertama, kedua pihak sepakat untuk memperkokoh kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua negara. Hubungan bilateral akan terus diperkokoh dengan terus menghormati hukum internasional. Di bidang ekonomi, RRT adalah salah satu mitra penting Indonesia. RRT merupakan mitra dagang terbesar bagi Indonesia dengan volume perdagangan mencapai lebih dari 127 miliar US dollar. RRT juga merupakan salah satu investor asing terbesar dengan nilai investasi lebih dari 7,4 miliar US dollar tahun lalu. Beberapa fokus kerjasama investasi akan terus diperkuat, antara lain di bidang hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, manufaktur, transisi energi, serta ketahanan pangan. Pembahasan kerjasama ekonomi secara lebih detail akan dibahas dalam pertemuan High Level Dialogue Cooperation Mechanism atau HDCM di Labuan Bajo besok. Dari pihak Indonesia akan dipimpin bersama Menko Marves dan Menteri Luar Negeri, sementara dari pihak RRT akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi. Masih dalam konteks kerjasama bilateral, kita juga membahas kerjasama penanganan kejahatan lintas batas, terutama online scam. Saya sampaikan pentingnya kerjasama kawasan termasuk dengan RRT dalam penanganan kejahatan ini, di mana banyak warga negara Indonesia yang menjadi korban. Saya juga mengajak RRT untuk melakukan kerjasama di bidang pencegahan agar korban tidak terus berjatuhan. Kedua, kita juga membahas beberapa isu kawasan dan dunia. Indonesia menekankan kembali komitmennya untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di Indo-Pasifik. Stabilitas dan perdamaian Indo-Pasifik hanya akan terwujud jika semua pihak menghormati hukum internasional. Indonesia menghargai dukungan RRT terhadap ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga kawasan kita agar tetap damai dan stabil, dan itu hanya dapat terwujud jika semua pihak menghormati hukum internasional. Indonesia menjadi tujuan pertama dari kunjungan internasional Wang Yi yang berlangsung dari 18 April hingga 23 April 2024. Setelah Indonesia, diplomat Cina itu akan berkunjung ke Kamboja dan Papua Nugini. Diah Dewi melaporkan.